Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Gimana kabarnya anak sekalian? Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin. Madza darsul an? Darsul an al-lughatul arabiyyah. Qabla an nadrusa al-lughatul arabiyyah haya nad'u ila Allah jama'atan. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Baik anakku sekalian, pada pembelajaran bahasa Arab kali ini kita akan meneruskan pembahasan tentang isim ya. Dan sekarang tanda-tanda isim mabni. Nah, mabni ini artinya tidak berubah akhirnya. Kalau yang kita bahas kemarin itu mu'rab ya, berubah akhir dari kata tersebut ya. Nah, sekarang kita mempelajari tanda-tanda isim mabni, yaitu isim yang akhirnya tetap tidak berubah harokatnya ya. Jadi tetap walaupun dalam keadaan apapun tidak berubah. Itu namanya mabni dalam bahasa Arab ya. Jadi isim-isim ini kita ulangi kembali. Ada isim mu'rab, ada isim mabni ya. Isim mu'rab itu yaitu yang berubah akhir, dan harokat akhirnya berubah ya. Nah, kita telah membahasnya. Isim mu'rab tuh ya, ada namanya isim mufrad ya, yang mu'rab nih ya, yang berubah akhirnya. Ada namanya isim musanna yang makna dua, ada jamak ya. Jamak ini juga ada macam-macam ya. Ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada jamak taksir ya. Juga ada isim mufrad yang tidak biasa ya. I'rabnya tidak biasa atau perubahannya tidak biasa ya, seperti ada isim maksur, isim mangkus ya, kemarin sudah dipelajari ya. Asmaul khamsah, ada juga isim alladzi la yunsharif ya, atau ghairu munsharif yang tidak menerima tanwin. Nah, sekarang kita ke isim mabni. Kalau yang kemarin sudah dijelaskan namanya isim mu'rab ya. Sekarang isim mabni yaitu isim yang harokat huruf terakhirnya tidak berubah, baik dalam kondisi marfu', mansub ataupun majrur, baik dalam kondisi rafa', nasab ataupun jar ya. Itu tetap tidak berubah. Itu namanya mabni. Nah, kita akan membahas mabni. Karena isim mu'rab sudah kemarin ya. Kita akan sekarang membahas isim mabni yang tetap akhirnya, harokat akhirnya, walaupun dalam kondisi apapun ya. Nah, alamatu bina'il ismi atau tanda-tanda isim mabni ya. Tanda-tandanya ada 4 ya. Jadi di buku ada di halaman 61 ya. 61 buku e-book ya. Ada di halaman 61, silakan lihat juga ya. Yang pertama al-mabniyu 'ala sukun ya. Jadi tetap berakhiran sukun akhirnya. Mabni 'ala sukun berarti tetap berakhiran sukun atau mati ya akhirnya. Itu namanya mabni 'ala sukun tanda-tandanya. Yang kedua tandanya mabni 'alal fathah. Jadi akhirnya tetap berharokat fathah ya. Ada juga mabni 'alad dhammah ya. Akhirnya tetap berharokat dhammah walaupun dalam keadaan apapun. Dan yang terakhir mabni 'alal kasrah ya, berakhirnya tetap kasrah ya.
Nah, kita ada contoh di sini ya. Contoh yang mabni ala sukun, contohnya alladzi ya, ini isim mausul ya. Kita sudah pernah membahas ya. Alladzi itu isim mausul yang termasuk mabni, tetap ya. Tadi ya mati tetap tidak bisa berubah ya. Contoh dalam keadaan marfu' ya, ja'alladzi akramtuhu, telah datang yang aku muliakan. Dari alladzi ini artinya yang ya, namanya isim mausul, orang yang ya. Ra'aitul ladzi akramtuhu, nah ini dalam keadaan mansub, jadi tetap alladzinya ya, tidak berubah. Aku melihat yang aku muliakan. Maratu bil ladzi akramtuhu, aku melewati yang aku muliakan. Dalam keadaan jar juga sama, tidak berubah ya. Yang kedua mabni alal fathah ya. Contohnya dorobta. Yang tanya ini kalau dorob itu fi'il, tanya fa'il, fa'il ya, fa'il dalam arti isim domir namanya ya. Domir muttasil ta. Dorobta artinya kamu telah memukul. Nah, kamunya ini ya namanya isim domir, kata ganti ya. Nah, tanya itu tetap ya. Itu namanya dhamir mukhatab yang menandakan makna kamu laki-laki. Ya. Ini contoh ya. Yang ketiga al-mabni 'ala dhammah. Mabni ya tetap dengan kondisi dhammah. Ya. Darabtu artinya aku telah memukul ya. Nah, yang jadi isimnya itu tu-nya itu ya, itu adalah isim dhamir. Dhamirnya dhamir mutakallim namanya ya. Dhamir mutakallim artinya orang yang berbicara. Darab itu artinya aku telah memukul. Aku ya, aku di sini tu ya. Isim dhamir mutakallim ya. Yang berbicara, kata ganti pertama ya. Bermakna aku. Nah, ini tetap tu, walaupun dalam keadaan pun tetap tu, tidak bisa berubah jadi ta atau ti ya, tetap sama tadi juga ta ya. Yang terakhir mabni alal kasrah. Ini untuk muannas ya, muannas ya. Contohnya isim isyarah ya. Hadhihi, tetap hi-nya ya. Ini nama isyarah ya, kata penunjuk ini ya. Ja'at hadhihi, ra'aitu hadhihi, maratu bi hadhihi, semuanya sama hi semua. Akhirnya ini namanya isim isyarah. Jadi untuk menunjuk ini ya. Ini contohnya. Nah, ini ya. Jenis-jenis isim mabni tadi sudah jelaskan ya. Jadi isim yang tidak berubah akhir katanya atau akhir harokat akhirnya. Yang pertama ad-dhamair ya. Domir atau kata ganti ya. Domir itu kata ganti ya. Kata ganti itu saya, kamu, dia, itu kata ganti ya. Nah, domir ini ada dua. Ada domir atau dhamairul muttasilah, ada dhamairul munfasil. Domir yang muttasil yang menyambung ya. Muttasil itu sambung, menyambung ya. Ada domir munfasil namanya. Munfasil artinya pisah. Artinya menyambung, artinya menyambung dengan kata sebelumnya ya. Kalau pisah berarti berdiri sendiri, terpisah ya. Itu munfasil. Yang kedua isim isyarah tadi ya, kata tunjuk ya, ini itu ya. Di sini, di sana. Nah, itu sama namanya, atau namanya kata atau isim isyarah atau kata tunjuk. Ada beberapa jenis isim mabni lainnya, namun ada pelajaran, pada pelajaran ini kita cukupkan dengan membahas dua jenis. Jadi banyak ya isim, sebenarnya isim mabni yang tetap harokat akhirnya, tapi kita cukupkan dengan dua pembahasannya, yaitu dhamir dan isim isyarah. Nah, ini di jenis-jenis dhamir muttasilah atau muttasil ya. Dhamir muttasil adalah dhamir yang penggunaannya harus bersambung dengan lainnya, baik dengan isim, fi'il ataupun huruf ya. Yang pertama ya, ta'ul fa'il ya, tu ya. Contohnya katabtu artinya aku telah menulis ya. Aku telah menulis.
Nah, yang jadi domirnya tu itu ya, domir mutasil itu sambung, tidak bisa berdiri sendiri tuh, jadikan ini tetap menyatu dengan fiil, namanya katabtu itu kataba, itu namanya fiil ya, tunya fa'il, fa'ilnya di situ ada isim domir mutakallim namanya ya yang pelaku. Jadi katabtu artinya aku telah menulis, jadi yang domirnya ada tunya itu ya. Jadi marfu' ya, itu posisinya sebagai marfu' ya. Ada lagi katabna ya. Sama ya, ini juga na itu domir, domirnya mutakalim ma'al ghair. Maksudnya apa? Banyak ya. Kami, berarti kami telah menulis ya. Nah, ini artinya kami telah menulis. Jadi yang pertama tak ya, dhamma, yang kedua nun panjang ya. Nah, itu juga pelaku ya yang berbicara ya. Nah, kami tapi banyak ya. Kemudian ada lagi ya, isim dhamir taktubina ya, ya mati di situ ya, itu dhamir mukhatabah ya, yang diajak bicara tapi perempuan ya, kamu perempuan. Taktubina, kamu perempuan telah menulis ya. Jadi kamu perempuan telah menulis artinya ya. Kemudian yaktubani, ada alif di situ ya, itu tetap ya, tidak bisa berubah alif itu. Yaktubani itu artinya kamu berdua telah menulis, sedang menulis ya. Yaktubani, kamu berdua sedang menulis ya, jadi tetap alif ya. Ada lagi wawu jamak ya, yaktubuna ya, mereka laki-laki ya. Mereka laki-laki sedang menulis ya, fi'il mudhari' nih ya. Yaktubuna, mereka jadi banyak ya, mereka semua sedang menulis, jamak laki-laki, jamak ya. Di mereka yang ketiga, kata-kata ketiga. Ada lagi yaktubna, nun niswah ya, nun yang menandakan perempuan ya. Yaktubna artinya mereka perempuan banyak ya, sedang menulis ya. Ini semuanya marfu' ya. Ya, ada lagi mansub ya, contohnya jazakallahu khairan ya, kita sering ya kalau berterima kasih mengucapkan jazakallahu khairan, artinya jazaka Allah khairan. Jadi jazaka, semoga membalasmu Allah ya, atau Allah membalasmu, kanya itu kamu ya, khairan dengan kebaikan ya. Jadi sebagai maf'ul ya, kanya kamu itu ya sebagai maf'ul, yakni objek, semoga Allah membalasmu ya, berarti objek munya kanya itu ya, dengan kebaikan ya. Ini mansub ya, karena jadi objek jadi mansub nasab ya. Ada lagi haul ghaib ya, kitabuhu, ini kepemilikan ya, kitabuhu ya, hu-nya itu hu ya, apa namanya, hu artinya dia, kitabnya ya, jadi mudhaf ilaih ya, kitabuhu ya, jadi kitabnya, kitab kepunyaan dia, hu-nya ini hu dhamir ya. Ada lagi kitabuha, sama kitabnya tapi ini perempuan ya. Kalau yang di atas tadi kitabuhu untuk laki-laki, kitabnya, tapi untuk laki-laki kitabuha itu kitabnya untuk perempuan. Atau kitabi, kepemilikan juga sama, kitabku atau ya, kitab saya atau kitabku. Ini juga mudhaf ilaih ya, bi-nya ya. Nah ini posisinya majrur karena jadi mudhaf ilaih ya. Nah ini semua namanya dhamir ya. Ini dhamir muttasil. Dhamir muttasil itu adalah dhamir yang
menyatu dengan kata sebelumnya, ya. Jadi menyatu, tidak bisa dipisah. Tidak, itu namanya dhamir muttasil. Itu tadi contohnya, ya. Jadi dhamir muttasil ini masih banyaknya, tapi ini hanya sebagian contoh, ya. Namanya dhamir muttasil. Dhamir itu artinya kata ganti, muttasil yang menyatu dengan kata sebelumnya. Nah, sekarang dhamir munfasil, ya. Kalau tadi dhamir muttasil yang menyatu, kalau ini berdiri sendiri, ya. Contohnya ini dhamir yang bisa berdiri sendiri, tidak bisa bersambung, ya, tidak menyatu maksudnya, ya. Contoh yang posisi marfu', huwa, huma, hum. Huwa artinya dia laki-laki satu, ya. Huma bisa untuk laki, bisa untuk perempuan dua, ya. Dia dua orang. Hum untuk laki-laki banyak, hunna untuk perempuan banyak. Anta kamu satu laki-laki, ya. Antuma kamu laki-laki atau perempuan sama, ya. Antum kalian, jadi kamu banyak, ya, 3 sampai lebih, ya, untuk laki-laki. Antunna itu kamu banyak, ya, kalau kalian banyak untuk perempuan. Ana artinya saya, nahnu artinya kami. Nah, ini dhamir dhamir munfasil yang posisi marfu', ya, sebagai subjek, ya. Ana, nahnu, ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ini posisinya marfu', ya. Itu namanya dhamir munfasil. Jadi bisa berdiri sendiri. Ada lagi dhamir munfasil dalam kondisi mansub, ya, nasab. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna. Kepadanya, iyahu artinya kepadanya laki-laki, iyahuma kepadanya dua orang, iyahum kepada mereka, ya, artinya iyahum kepada mereka laki-laki, iyaha kepadanya satu orang perempuan, iyahuma kepadanya, ya, bisa laki bisa perempuan, iyahunna kepada mereka perempuan banyak, ya. Iyaka, nah makanya di dalam surah Al-Fatihah iyaka artinya hanya kepadamu, iyaka artinya kepadamu, ya. Iyaka na'budu, kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu. Kenapa dikasih hanya? Karena biasanya kalau iyaka ditaruh di awal, makanya maknanya hanya kepadamu, ya. Iyaka kepadamu, iyakuma kepada kalian berdua, iyakum kepada kalian banyak, iyaki kepadamu perempuan, iyakuma bisa laki bisa perempuan, iyakun, ya, kepada mereka kalian banyak, ya. Iyaya kepadaku, iyana kepada kami. Nah, ini, ya, maknanya. Jadi maksud ini objek biasanya, ya, kepadaku, kepada kami, ya. Ini dalam kondisi mansub, ya. Ini namanya dhamir munfasil. Dhamir atau kata ganti yang bisa berdiri sendiri, ya, tidak menyatu dengan kata sebelumnya. Ya, tadi ini, ya, sudah dhamir mansub marfu' tadi sudah, ya. Ini ada contohnya, ya. Nah, di sini ada dhamir munfasil dalam kata marfu', huwa mudarrisun, dia seorang guru, ya, laki-laki. Hiya mudarrisatun, dia seorang guru perempuan. Huma thalibani, ya, mereka berdua pelajar laki-laki. Kalau yang perempuan thalibatani, ya. Ya. Nah, dalam kondisi mansub tadi sudah jelaskan, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Tadi kata iyyaka di situ dhamir, ya, munfasil yang berkedudukan sebagai mansub atau nasab, ya, sebagai objek, ya. Maf'ul bih, ya, ini benar kondisi maf'ul bih itu maksudnya objek, ya.
Di sini jangan perhatikan domir huwa hiya huma. Domir tersebut posisi dalam keadaan mubtada ya. Mubtada itu yang awal ya. Yang mengawiti permulaan ya. Kata yang untuk memulai ya. Itu namanya mubtada. Nah, sekarang isim isyarah ya. Isim isyarah ini artinya isim yang menunjukkan ya, kata tunjuk ya. Bermakna kata tunjuk ya. Baik, untuk isim isyarah ini kita akan nanti pada kesempatan yang berikutnya ya. Yang penting tadi jelaskan dulu yang isim domir ya. Tadi domir ini ada domir muttasil, ada domir munfasil ya. Domir muttasil yang menyatu dengan kata sebelumnya ya. Seperti ya domir yang di fi'il madi darabtu ya, itu muttasil. Dan domir munfasil yang domir atau kata ganti yang berdiri sendiri. Dan isim domir ini termasuk bagian dari isim mabni ya. Ini yang tidak berubah akhirnya ya. Demikian ya kesimpulannya. Nanti kita akan lanjutkan dengan isim isyarah. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.